Shalom rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur 78 ayat 1 sampai 31 yang diberi judul Pengalaman adalah Guru Terbaik. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk kembali mendengar suara-Mu berbicara kepada setiap kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hadirat-Mu menyertai, biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh hidup dan berkuasa di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur 78, ayat 1 hingga ayat ke-4, kemudian ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Arahkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut menyampaikan amsal. Aku mau mengisahkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Tidak akan kami sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi akan kami ceritakan kepada generasi yang kemudian karya-karya Tuhan yang masyhur dan kekuatannya, perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Supaya dikenal oleh generasi yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara pasti setuju, pengalaman adalah guru yang terbaik. Ungkapan ini sangat populer dan kita pastinya setuju dengan ungkapan itu. Belajar dari pengalaman akan menolong kita agar tidak melakukan kesalahan yang sama di masa yang akan datang, serta menolong kita untuk menjadi makin dewasa. Pengalaman juga membentuk karakter, melatih kita menjadi sabar dan tekun. Belajar dari pengalaman memberi banyak keuntungan kepada kita. Mazmur 78 ayat 1-3 memberi gambaran tentang pengalaman umat Israel di masa lampau. Ada 3 hal menarik yang dapat dilihat. Pertama, umat Israel ingin menceritakan semua peristiwa di masa lalu yang pernah diceritakan oleh nenek moyang mereka, supaya peristiwa itu dapat diceritakan kembali kepada generasi selanjutnya, sehingga mereka bisa memuji Tuhan atas segala perbuatan ajaib yang telah dilakukan Tuhan kepada mereka. Mereka berharap agar generasi selanjutnya menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan Allah, serta memegang perintah-perintahnya. Hal ini sangat ditekankan karena di antara nenek moyang mereka ada pendurhaka, ada pemberontak yang tidak setia kepada Allah, yang tidak berpegang kepada janji Allah, dan melupakan perbuatan Allah. Yang kedua, perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat kepada umat Israel mencakup pemberian tulah kepada bangsa Mesir, sehingga umat Israel bisa keluar dari tanah perbudakan. Dengan pertolongan Tuhan, Laut Merah terbelah dan menjadi seperti bendungan, sehingga umat Israel dapat menyeberang. Perjalanan mereka dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Tuhan memberi mereka makanan dan minuman, sehingga mereka tidak kekurangan. Yang ketiga, respon umat Israel terhadap perbuatan Tuhan justru protes. Mereka memberontak dan terus berbuat dosa. Hal ini membuat Tuhan gemas karena umatnya tidak mempercayai Dia. Tuhan juga memberikan mana dan burung sehingga umat Israel bisa makan sampai kenyang. Tetapi mereka tetap tidak merasa puas. Hal ini membuat Allah murka sehingga Ia membunuh generasi pertama yang keluar dari tanah Mesir. Peristiwa tersebut menjadi sebuah pukulan kepada umat Israel
sehingga mereka berharap bahwa generasi selanjutnya tidak melakukan kesalahan yang sama. Bacaan Alkitab hari ini mengingatkan kita untuk belajar dari pengalaman masa lalu, agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Jangan suka protes kepada Tuhan karena pengalaman pahit yang pernah terjadi, karena justru pengalaman itulah yang akan membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bagaimana sikap saudara selama ini ketika kita harus mengalami pengalaman pahit? Apakah kita bisa tetap bersyukur atas pengalaman tersebut? Biarlah ini boleh menjadi perenungan kita bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami untuk bersyukur untuk setiap pengalaman hidup yang kami boleh alami. Sebab dari pengalaman, kami boleh belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga ke depannya kami tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu boleh hidup seturut dengan firman Tuhan, dan boleh terus menyampaikan kepada generasi-generasi di bawah kami, untuk boleh tetap hidup taat kepada Tuhan. Kiranya hidup kami Tuhan boleh menjadi teladan bagi generasi yang akan datang. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.